أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan memulai pelajaran baru di dalam bidang adab dari kitab yang berjudul Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah, yang artinya adalah adab-adab seorang muslim sehari dan semalam. Sehari semalam. Baik. Yang insyaallah ta'ala akan dirutinkan rencananya sebulan sekali di Masjid Baitul Jihad yang kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Baik. Bagi yang menginginkan file PDF-nya nanti bisa di-share insyaallah. Khususnya buat bapak-bapak yang sedang belajar bahasa Arab, yang seperti Pak Zaki sama lain-lainnya yang menginginkan file PDF-nya nanti bisa di-share untuk dibaca-baca. Latihan ngeraba baca Arab kundur, ngeraba aja, nanti insyaallah akan terbiasa. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum memasuki bab yang pertama, ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari muqaddimah kitab ini. Baik. Di antara faedah yang saya petik dari kitab ini, ya, disebutkan oleh penulisnya, faqad uniya al-Islam bil insani inayatan fa'iqatan fi jami'i syu'unihi fi umuri dinihi wa dunyahu. Ya, artinya sungguh Islam telah memberikan perhatian kepada seorang manusia dengan perhatian yang sangat tinggi di dalam seluruh aspek urusannya, baik soal perkara agamanya ataupun soal perkara dunianya. Maka agama kita telah memberikan perhatian yang sangat besar untuk kehidupan kita di dalam seluruh lininya. Karenanya disebutkan dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Salman Al-Farisi, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata seperti ini, qala lana al-musyrikun qad 'allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-qira'ah. Kata sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, orang-orang musyrik telah berkata kepada kita kaum muslimin, sungguh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bersolawat setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang. Sahabat Salman berkata, orang-orang musyrik telah berkata kepada kita kaum muslimin, sungguh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai pun tata cara buang hajat. Kemudian sahabat Salman radhiyallahu anhu
menjawab, ajal. Iya, betul. Maka dari riwayat yang sahih tersebut dapat diambil faedah bahwasanya kelengkapan ajaran Islam itu tidak hanya diakui oleh umat Islam sendiri, tapi juga telah diakui oleh orang-orang di luar Islam. Seperti riwayat tadi, orang-orang musyrik berkata kepada Salman dan para sahabat radhiyallahu anhu, sungguh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, sampai tata cara buang hajat pun sudah diajarkan. Kalau soal buang hajat saja sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi perkara-perkara yang lainnya yang jauh lebih besar. Baik, maka hendaknya seorang muslim terus bersyukur dan berbangga dengan agama yang dia anut. Ya, karena kesempurnaan dan kelengkapan ajaran agama Islam diakui oleh umat Islam itu sendiri dan juga diakui oleh orang-orang di luar Islam. Berikutnya di antara faedah yang bisa dipetik, kita ringkas karena kalau dibaca seluruhnya panjang nanti. Ya. Berikutnya yang bisa diambil faedah dari mukadimah ini, ya. Kata penulis di sini, wa abana lana fi syakhsil karim an-namudhaj alladhi yanbaghi an yuhtada. Yang artinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita di dalam pribadi beliau yang mulia sebuah contoh dan teladan yang hendaknya diikuti oleh setiap muslim. Baik, ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh terbaik kepada kita selaku umatnya di dalam seluruh aspek kehidupan. Di antaranya soal adab sehari-hari. Ya, dan itu berangkat dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 20, Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah berfirman yang artinya, sungguh benar-benar telah ada yang bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selain mengajarkan umatnya dengan lisan beliau, beliau pun juga telah mengajarkan umatnya dengan tindak tanduk beliau. Termasuk diantaranya soal adab sehari-hari. Maka ayat tersebut bisa diambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada diri beliau itu terdapat uswah hasanah, teladan yang baik yang patut diteladani oleh umatnya di dalam segala hal, baik soal akidah, soal ibadah, soal hukum, soal muamalah, soal adab dan akhlak dan seterusnya. Maka telah terdapat teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Langsung masuk ke bab yang pertama. Baik. Bab yang pertama dari kitab ini ya berjudul Adabun Naumi wal Istiqar. Yang artinya adab-adab tidur dan bangun tidur, etika-etika tidur dan bangun tidur. Dan kita akan pelajari secara singkat dan sederhana adab-adab terkait hal tersebut untuk dipraktekkan nanti malam, bukan sekarang. Betul ya? Nanti malam ya, bukan sekarang. Sekarang masih kajian. Tidurnya nanti malam insyaallah. Nah, baik. Judul bab pertama adalah terkait adab-adab atau etika-etika yang ada di dalam tidur dan bangun tidur. Baik, tidur dan bangun tidur merupakan salah satu aktivitas rutin seorang muslim ya, yang selalu dia jalani setiap harinya. Maka hendaknya seorang muslim berupaya memaksimalkan tidur dan bangun tidurnya itu
agar bisa memperoleh pahala sebanyak-banyaknya. Karena disebut dalam riwayat sebagaimana dikutipkan dalam kitab Mawsu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Inni la ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qawmati." Beliau berkata yang artinya sesungguhnya aku ini benar-benar mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari qiyamul lailku. Ini teladan para sahabat radhiyallahu anhu bahwa mereka selalu berupaya berharap pahala dari setiap aktivitas kegiatan yang mereka jalani, termasuk aktivitas-aktivitas yang hukum asalnya mubah. Tidur hukum asalnya mubah. Tapi kalau tidur tersebut diniatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, diniatkan dalam rangka agar fisik menjadi lebih segar dan kuat untuk nanti bisa beribadah lagi kepada Allah Ta'ala, maka tidurnya tersebut akan berbuah pahala. Dan contoh-contoh lainnya, makan, minum, dan seterusnya. Dari aktivitas yang hukum asalnya mubah, kalau diniatkan ibadah, maka akan berbuah pahala. Dan di samping meniatkan ibadah, hendaknya pula setiap muslim memaksimalkan adab-adab dan sunnah-sunnah yang ada pada setiap aktivitasnya, di antaranya tidur. Ya. Sehingga seorang muslim yang baik, yang saleh, tidurnya saja akan berbuah pahala yang sangat banyak karena dia meniatkan ibadah dan dia memaksimalkan sunnah-sunnah dan adabnya. Nah, seperti itu. Beda dengan orang yang tidur sekedar tidur tanpa ada niat ibadah dan juga tanpa memaksimalkan adab-adabnya. Baik. Dalam kitab ini atau dalam bab ini insyaallah taala akan disebutkan 11 poin adab tidur dan bangun tidur yang insyaallah taala akan kita bereskan tepat pukul 6 pagi. Nah, insyaallah. Baik. 11 poin adab. Yang pertama, ya, yang bawa alat tulis, yang bawa handphone bisa mencatat, nanti bisa di-share lagi untuk menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik. Adab yang pertama disebutkan muhasabatun nafsi qabla an-naum. Artinya muhasabah, introspeksi diri sebelum tidur. Nah, ini adab pertama yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim tiap kali hendak tidur. Hendaknya dia selalu muhasabah, introspeksi, meninjau kembali terhadap dirinya. Apa yang sudah dia lalui selama seharian tadi, dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, dia introspeksi sebelum tidur. Kalau dia dapati dirinya telah berhasil mengerjakan berbagai kebaikan di hari tersebut, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah, sudah dimudahkan untuk sholat berjamaah, sudah dimudahkan untuk sholat sunnah, sudah dimudahkan untuk membaca Al-Quran, sudah dimudahkan untuk sedekah, sudah dimudahkan untuk berbuat kebaikan kepada tetangga dan seterusnya. Kalau dia dapati hari yang penuh dengan kebaikan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilanggengkan kebaikan tersebut hingga hari besoknya dan seterusnya. Tapi kalau dia dapati pada dirinya di hari tersebut sudah dia lalui dengan berbagai dosa, kemaksiatan, perbuatan yang haram, menzalimi orang dan seterusnya, maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Taala dan mohon ampun kepadanya sebelum tidur. Karena tidur itu merupakan kematian kecil, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Yang mana orang yang tidur itu terbagi dua. Ada yang Allah kembalikan kembali ruhnya hingga dia hidup lagi besok paginya. Ada yang ruhnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dia akhirnya wafat. Maka penting sebelum tidur itu muhasabah. Kalau dia mati diri ada kekurangan, kesalahan, keliruan, itu hendaknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad agar hari esok harus lebih baik dari hari ini. Baik. Ya, ini adab yang pertama. Dan adab ini selaras dengan firman Allah Ta'ala di surat Al-Hasyr ayat 18. Al-Hasyr ayat 18. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun. Lanjutkan.
ma qaddamat lighad. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsun, dan hendaknya seorang jiwa melihat, meninjau apa yang sudah dia persembahkan untuk hari esok. Hari esok di dalam ayat tersebut tafsirnya adalah hari kiamat. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap jiwa, kepada setiap orang untuk kembali melihat dan meninjau apa yang sudah dipersembahkan dan disiapkan untuk menyongsong hari esok, yaitu hari kiamat. Ya, maka ini ada pertama sebelum tidur yang hendaknya tidak dilewatkan. Ada yang kedua, jamaah sekalian rahimani Allah. Saya mau pakai boleh? Apakah dengan doa saya mau? Jamaah minumnya kapan nanti? Nanti pakai ya. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ada yang kedua. Disebutkan dalam kitab tersebut an-naumu mubakkiran, yang artinya tidur di awal waktu. Tidur di awal waktu. Dalilnya berdasarkan hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah taala meridhai beliau. Ini catatan kaki nomor 1. Nah, ada keterangan riwayat hadisnya. Nomor 1 di sini catatan kaki muttafaqun alaih. Artinya disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Ya, apa perkataan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha? Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bersolawat agar majlis kita penuh dengan solawat yang keutamaannya sangat banyak sekali. Kana yanamu fi awwalil laili wa yaqumu akhirahu fayusalli. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau itu biasa tidur fi awwalil lail, di awal malam. Kemudian lalu beliau bangun di akhir malam, lalu mengerjakan sholat. Ini persaksian salah seorang istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibunda kita Aisyah bersaksi, menyaksikan langsung, mendapati keadaan kebiasaan suaminya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau punya kebiasaan tidurnya itu di awal malam. Tidurnya itu di awal malam. Yang kemudian beliau akan bangun di akhir malam sebelum subuh untuk mengerjakan sholat sunnah, sholat malam. Demikian. Inilah teladan dan contoh dari Nabi yang kita cintai sallallahu alaihi wasallam. Dan tidur di awal malam ini banyak manfaatnya. Di antaranya adalah akan mendukung untuk bisa qiyamul lail. Yang kedua, ya, ketika bangun itu insya Allah lebih menyegarkan badan. Beda ketimbang orang yang bergadang. Ya, lebih dari sisi agama akan membantu ibadah, dari sisi kesehatan, ya, itu juga akan bermanfaat tidur di awal malam. Karenanya dalam hadis lain yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai, ya, berbincang-bincang setelah sholat Isya. Ulama menjelaskan yang beliau tidak sukai adalah berbincang-bincang yang tidak ada manfaatnya. Karenanya seorang muslim hendaknya apabila di malam hari seluruh tugas dan kewajibannya sudah selesai, sudah beres, sudah langsung tidur. Itu muslim yang baik, muslim yang saleh. Ketika semua tugas, semua kewajiban, baik itu urusan pekerjaan ataupun keluarga, istri dan selainnya, bila sudah beres, maka tinggal langsung tidur. Itu muslim yang baik, muslim yang saleh. Bukan, ya, seorang yang mencari keisengan di malam hari.
buka-buka TV, ya, keliling channel TV, buka-buka HP, medsos, dari YouTube pindah ke Instagram, dari Instagram pindah ke Twitter, dari Twitter pindah ke dan seterusnya, cari keisengan. Kalau perbuatan seperti ini dibiasakan, itu akan menjadi pintu terbukanya banyak keburukan. Betul. Tidak sedikit dosa dan maksiat itu bermula dari keisengan. Menyalakan HP, menyalakan TV tanpa tujuan yang jelas. Buka HP juga tanpa tujuan yang jelas. Minimal melalaikan, sehingga menyebabkan tidak bisa bangun malam untuk sholat dan juga terlambat dari sholat subuh. Baik. Jamaah sekalian, rahimanallahu wa iyyakum. Adab yang ketiga disebutkan dalam kitab ini, istihbabul wudu'i qabla an-naum. Yang artinya dianjurkan berwudu sebelum tidur. Wal irtija'i ala asy-syiqqil ayman. Yang artinya dan berbaring di atas bagian tubuh yang sebelah kanan. Nah, ini adab ketiga. Adab ketiga, ya, di antara adab-adab tidur. Terima kasih banyak. Masya Allah. Sarana belajar dan mengkaji Islam di Masjid Baitul Jihad sudah terpenuhi. Nah, tinggal kita jamaahnya semangat memaksimalkan hikmat yang ada ini. Nah, baik, kita lanjutkan. Adab yang ketiga tadi adalah dianjurkan berwudu sebelum tidur dan berbaring di atas tubuh bagian yang sebelah kanan. Yakni sebelum seseorang tidur, maka dia disunahkan untuk berwudu. Berwudu terlebih dahulu dengan tata cara wudu seperti tata cara wudu untuk sholat. Dan alhamdulillah pada hari Rabu subuh sudah dipelajari, ya kan? Ya, saya terakhir itu di fikih mandi kalau tidak salah ya. Masya Allah. Baik. Ayo. Lalu memulai tidur dengan berbaring di atas bagian tubuh yang sebelah kanan. Di bagian atas, ya, di bagian yang di atas bagian tubuh yang sebelah kanan. Baik. Dan juga disebutkan dalam hadis sahih yang lain bahwa seseorang yang sedang junub, misalnya harus bercampur suami istri di malam hari sebelum, ya, yang hendak tidur, maka ada kesunahan untuk wudu terlebih dahulu. Ya, ada kesunahan bagi seseorang yang sedang dalam keadaan junub dan ingin tidur, disunahkan untuk wudu terlebih dahulu. Tapi wudunya ini tidak mengangkat hadas besar, tetap nanti harus mandi. Tapi ada kesunahan itu. Nah, baik. Dan juga memulai tidur dengan berbaring di atas bagian tubuh yang sebelah kanan. Berdasarkan hadis di sini, ya, hadis dari sahabat Al-Barra bin Azib, semoga Allah meridai beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kurung yang ditebakkan tulisannya. Kata beliau, "Idza ataita marja'aka fatawadda, wudu'aka lis-shalah, thumma taji' ala shiqqika al-ayman." Beliau bersabda yang artinya, apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah engkau seperti wudu'mu untuk salat. Kemudian berbaringlah engkau di atas bagian tubuhmu yang sebelah kanan. Maka adab ini berangkat dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Lalu ada faedah di sini disebutkan dalam kitab ini, wala ba'sa an yatahawwala ila syiqqihil aysar fi ma ba'du. Yang artinya tidak mengapa jika dia berubah posisi menjadi berbaring di atas bagian tubuh yang sebelah kiri setelah itu. Maksudnya adalah kesunahan ini itu kesunahan berbaring
di atas bagian tubuh yang sebelah kanan itu di permulaan tidur. Kalau sudah tidur lelap, pulas, bebas, mau guling-guling, muter-muter, nah, bebas. Sunnahnya itu, nah, ketika di awal mulai di tidur, demikian. Ya, nah, seperti itu. Baik, jika ditanyakan, Ustaz, bagaimana berbaring tidur menghadap kiblat? Maka jawabnya, kami pribadi belum menemukan hadis ya, yang sahih dari Nabi SAW terkait hal tersebut. Ya, yang kita temukan di sini hadis sahih riwayat Bukhari itu cukup menghadap ke sebelah kanan, baik itu menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Apa lihat ini pun hukumnya sunnah. Kalaupun tidak dikerjakan, ya tidak berdosa. Ya, hanya saja dia kehilangan pahala. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang keempat disebutkan di sini istihbabu nafdil firash wa dzalika thalathan qabla al-iltija'i alaihi. Yang artinya dianjurkan untuk mengibas alas tidur, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali sebelum mulai berbaring di atasnya. Ada kesunahan ya, sebelum tidur di mana alas tidurnya itu dikibaskan terlebih dahulu ya. Sebagian orang menyebutnya disebelahin, apalagi bahasanya kita dikibas, dikeprek. Kalau tahu bilang keprek dulu baksonya ya, itu ya, itu sunnah Nabi SAW. Dibawakan di sini ya, bersambung hingga halaman selanjutnya. Catatan kaki nomor 1 di sini, ya, bisa dilihat ke bawah. Catatan kaki nomor 1, ya, hadisnya muttafaqun alaihi, disepakati oleh Abu Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Nah, kita baca hadisnya. Ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izari fa innahu la yadri ma khallafahu alaihi." Yang artinya, kata beliau, apabila salah seorang di antara kalian hendak menuju tempat tidurnya, maka hendaklah dia mengibaskan tempat tidurnya tersebut dengan menggunakan bagian dalam kainnya, karena sungguhnya dia tidak mengetahui apa yang ada di balik alas tidurnya itu. Makanya ulama menjelaskan, ya, bahwa karena dikhawatirkan ada sesuatu yang membahayakan atau menyakiti orang tersebut bila dia tidak mengkondisikan terlebih dahulu alas tidurnya beragam, entah itu benda-benda tajam, ya, atau itu ada serangga-serangga dan seterusnya. Ini perhatikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti itunya, sedetil itu memperhatikan yang kemaslahatan umatnya. Ini menunjukkan kasih sayang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Maka kita tidak bosan-bosan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala mengumpulkan kita semua bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Baik. Disebutkan di sini di halaman berikutnya, halaman 7 paling atas. Wa fi riwayatin 3 marrat. Dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan sebanyak 3 kali. Dibaskan dengan kain, ya, dengan kainnya. Atau sekarang alhamdulillah ya ada dari rotan, ya, sapu lidi. Nah, itu ya. Nah, ini perhatikan, subhanallah. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang kelima disebutkan karahiyatun naumi 'ala al-batn, yang artinya dimakruhkan tidur di atas perut. Maksudnya tengkurap. Nah, itu mulai tidur dengan tengkurap itu ternyata makruh. Ya, ternyata makruh. Dalilnya disebutkan di sini. Catatan kaki nomor 2. Ya. Itu ya. Rawahu Ibnu Majah. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Baik. Ini hadis ini dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, marra bi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana
muttaji'un 'ala batni farakadani birijlihi wa qala ya Junaidah innama hadhihi bid'atu ahli an-nar. Kata sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melintas melewatiku dalam keadaan pada saat itu aku sedang berbaring di atas perutku, sedang berbaring tengkurap. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam meneburku dengan kakinya. Masih muda ya, Abu Dzar. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, ya Junaidah, wahai Junaidah, panggilan Abu Dzar. Sejatinya ini cara berbaring tengkurap di atas perut. Bid'atu ahli nar, merupakan cara berbaringnya para penghuni neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan ulama menarik kesimpulan akan makruhnya hukum tersebut. Dan itu tadi, kemakruhan itu berlaku ketika masih kondisi sadar di awal mulai tidur. Kalau sudah pulas, sudah terlelap, ternyata didapati tengkurap, nah itu udah di luar kehendak. Ya, baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang keenam. Baik, enak seperti ini kajian langsung aja sistematis tanpa banyak melantur. Nah, yang keenam disebutkan di sini karahiyatun naumi ala sathin ghairi muhjarin atau muhajjalin. Yang artinya dimakruhkan tidur di atas sebuah dak yang tidak dibatasi, yang tidak ada pagarnya, tidak ada penghalangnya. Berdasarkan hadis ya Ali bin Syiban ya, ini kita lihat catatan kaki nomor 3. Rawahu Bukhari fil Adab al-Mufrad. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adab al-Mufrad. Dari Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, selain kitab Sahih Bukhari, beliau punya kitab lain yang berjudul Al-Adabul Mufrad, kumpulan hadis tentang adab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih tersebut, beliau mengatakan dalam turun yang ditebalkan tulisannya, "Man bata 'ala dhahri baitin laisa 'alaihi hijabun faqad bari'at minhu dhimmah." Yang artinya, barang siapa yang tidur malam di atas dak sebuah rumah yang tidak ada pembatasnya, maka sungguh jaminan keselamatan telah hilang darinya. Ini bentuk kepedulian Nabi SAW dan juga kasih sayang beliau kepada umatnya. Beliau ingin agar umatnya di saat tidurnya pun terjaga. Makanya yang seperti ini, ya, beliau ingatkan, ya, karena seorang kalau tidur di atas dak terbuka yang juga tidak ada pembatasnya, lalu dia tidur lelap, ya, tidak sadar, ya, berguling-guling kemudian terjatuh. Nabi SAW sampai memikirkan umatnya dalam kondisi tidurnya sekalipun. Nah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketujuh, adab yang ketujuh, idlaqul abwabi wa ifa'un nari wal masabih qabla an-nawm. Yang artinya menutup pintu-pintu, memadamkan api dan lampu sebelum tidur. Ya. Berdasarkan hadis Jabir, ya, catatan kaki nomor 4, hadisnya muttafaqun alaih, sahih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam turun yang terbakar, "Adfi'ul masabiha bil-lail idza raqadtum wa adliqul abwab wa awqiul asqiyah wa khammiru at-ta'ama wasyarab." Ya, artinya beliau bersabda, padamkanlah oleh kalian penerangan-penerangan di malam hari apabila kalian hendak tidur, dan tutuplah oleh kalian pintu-pintu, serta ikatlah oleh kalian tempat-tempat minum, dan tutuplah oleh kalian makanan dan minuman. Ini di antara adab tidur yang sepatutnya tidak ditinggalkan oleh seorang muslim, dan seringkali adab ini dilanggar oleh, ya, sebagian muslim.
Ini adab yang diperhatikan oleh Nabi SAW, yaitu apabila hendak tidur di malam hari, seluruh pintu dan jendela, termasuk jendela, itu ditutup. Seluruh pintu dan jendela, seluruh pintu termasuk jendela itu ditutup. Ya, ada demikian. Kemudian, ya, lalu memperhatikan, mengkondisikan dan memastikan seluruh api yang menyala harus kondisi padam. Luar biasa. Nabi SAW sampai hal seperti itu diperhatikan. Ya, kemudian juga lampu-lampu penerangan yang memang tidak dibutuhkan. Adapun lampu teras, maka ulama lampu-lampu yang dibutuhkan tidak mengapa. Lampu teras dan seterusnya biar saja. Yang maksud dipadamkan ini adalah lampu-lampu yang tidak dibutuhkan. Termasuk lampu di ruangan tidur, itu sunnahnya dipadamkan. Dan memang beda tidur yang dengan kondisi lampu menyala dengan lampu yang dipadamkan itu lebih segar bangunnya, ya. Kalau lampunya dimatikan, dipadamkan. Kalau kondisi nyala itu kan suka pusing ketika bangun itu. Ya. Di samping itu juga adabnya adalah memastikan, ya, seluruh makanan dan minuman itu dalam kondisi tertutup, jangan dibiarkan terbuka. Yang ada di meja makan, yang di meja dan seterusnya ditutup. Ya, dengan penutup gelas. Dan sekarang ada tudung saji. Sebelum orang-orang bikin tudung saji, Nabi SAW sudah ajarkan. Ya, ulama menjelaskan di antara faedahnya adalah karena di malam hari itu ada fuwaisitah, sifat kecil. Maksudnya adalah siti. Itu tikus. Tikus dan kawan-kawannya. Ulama yang disebutkan tikus itu dinamakan dengan fuwaisit dari kata fasik. Fasik itu artinya yang merusak. Nah, berhubung tikus itu kecil, bahasa Arabnya menjadi fuwaisit. Jadi si fasik kecil, si fasik cilik, itu tikus. Itu betul. Saya seringkali kejadian kalau makanan minuman tidak ditutup, besok paginya sudah ada jejak. Ya saya katakan gue di ini. Sebagian suka lupa itu. Ya, pernah ada kepala lele ada di tempat sholat sunnah. Ini ya, betul ya. Berkali-kali diingatkan. Ya, ada kepala lele di kelas itu. Tutup ya, jangan lupa. Baik, ada ini. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Berhubung waktunya yang cukup sempit, kita bersemangat. Yang ke-8, agar ya kesempatan berikutnya bisa masuk ke bab berikutnya, bab selanjutnya. Yang ke-8, ya, di antara adab tidur adalah membaca ayat kursi dan membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dari firman Allah, "Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Terus sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dan juga membaca, ya, 3 surat Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Disebutkan di sini 5 warada fi dzalika min al-ahadits as-sahihah. Yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentang hal tersebut. Jadi ini diantara, ya, bacaan yang disunahkan untuk dibaca sebelum tidur. Pertama yaitu membaca ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat kursi 255, 255. Dalam hadis sahih di sini di kitab ini tidak disebutkan, untuk meringkas. Dalam hadis disebutkan bahwa, ya, orang yang membaca ayat kursi di malam hari itu maka akan mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala, ya, dari syaitan hingga di waktu pagi. Ayat kursi baca. Yang kedua adalah tadi diantaranya membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Bagi yang belum hafal tidak mengapa lihat mushaf itu, baru tidur tidak mengapa kalau belum hafal. Demikian. Ya, disebut dalam hadisnya bahwa barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu, maka 2 ayat tersebut telah mencukupinya. Disebutkan oleh para ulama yang maknanya adalah dia akan terjaga dari segala kejelekan kalau baca itu. Ya, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lalu terkait membaca 3 surat Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dalam hadisnya disebutkan ada tata caranya. Saya contohkan ya.
Hadisnya sahih, ya, dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari. Begini, dalam hadis tersebut tata cara membacanya Nabi SAW mengajarkan, ya, di malam hari. Kalau hendak tidur, beliau itu biasa, ya, mengumpulkan kedua telapak tangan beliau, dikumpulkan, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, ya, maka meniupkan, ya, dikumpulkan lalu meniupkan kedua telapak tangan tersebut. Setelah ditiup, maka membaca 3 surat tersebut di dalam telapak tangan ini, di dalam kedua telapak tangan tersebut. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah sampai Al-Ikhlas atau An-Nas. Setelah itu beliau mengusapkan, ya, dimulai dari kepala, wajah hingga bagian tubuh lainnya yang terjangkau. Dan itu dikerjakan sebanyak 3 kali. Contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi, ya, mengumpulkan dua telapak tangan, kemudian meniupkannya, lalu membaca 3 surat tersebut di dalam dua telapak tangan tersebut, lalu mengusap badan yang dia jangkau, mulai dari kepala, ya, wajah dan seterusnya. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ya, kita bacakan saja ini, ya, tanpa baca Arabnya supaya cepat karena waktunya sudah sulit. Yang ke-9, ya, membaca sebagian doa dan zikir yang telah datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ini, tapi harokatnya dulu. Silakan yang mau foto-foto saja, ya. Yang mau foto-foto untuk jadi tambahan yang dia di tambahan bacaan. Disebutkan di sini yaitu baca Allahumma qini. Ikuti saya. Saya dulu baru bersama. Allahumma qini. Allahumma qini. Adabaka Yawma tab'athu Ibadak. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Yang artinya, ya Allah, lindungilah aku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan para hamba-Mu. Subhanallah. Seluruh hidup baca itu 3 kali. Ya, memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari siksanya nanti di hari kiamat. Yang terbaca lain, ya, ini yang terkenal. Hadis yang dalam al-Hafal, ya, sahih disebutkan, ya, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, ini, ya, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Yang artinya, dengan nama-Mu ya Allah aku mati dan aku hidup. Nah, itu, ya, kita lagi disebutkan bahwa tidur itu merupakan kematian. Seperti itu. Berikutnya yang 10 di sini. Dianjurkan bagi seorang yang tidur apabila dia terkejut dari tidurnya, atau dia mengalami kecemasan, atau dia mengalami insomnia, susah tidur, maka hendaknya dia membaca doa berikut ini dalam hadis yang sahih. Saya akan bacakan, ikuti saya. A'udzu bikalimatillahi tammah A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin. Ini salah cetak, salah ketik. Harusnya syayatin, bukan syaitan, untuk jamaah harusnya. Wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya, dari keburukan para hambanya, dan juga dari bisikan-bisikan para syaitan, dan juga dari mereka hadir kepada jemaah. Nah, ini dibaca, dianjurkan untuk dibaca bagi orang yang dalam tidurnya mengalami terkejut, terkaget, ya, dalam tidurnya, dari tidurnya, atau mencemaskan sesuatu ketika tidur, atau mengalami insomnia susah tidur. Baca ini, ya, baca ini. Bukan main HP, baca ini, ya. HP-mu, mau tidur HP, bangun tidur langsung HP. Nah, itu, ya. Yang ke-11, itu yang mau foto silahkan foto, atau yang nanti setelah kajian yang minta saya juga bisa
Yang ke-11 terakhir ya, yaitu hendaknya dia membaca apabila sudah bangun dari tidurnya. Nah, ini bacaan yang populer hadis sahih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, Ia yang telah menghidupkan kami, Ia yang telah menghidupkan kita setelah Ia mematikan kita, dan hanya kepadanya kita akan dikuburkan kembali. Subhanallah, luar biasa indah-indah lafal-lafal doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka nasihatnya di penghujung materi ini itu tadi ya, hadirkan niat yang baik ya ketika hendak tidur agar tidurnya berpahala, dan juga maksimalkan sunnah-sunnah dan adab-adab yang ada terkait tidur agar tidurnya semakin berpahala. Maka hendaknya kita menjadi muslim yang baik, muslim yang saleh, ya, muslim yang memperhatikan setiap tingkah laku kita bagaimana agar itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan nasihatnya jangan seperti sebagian orang yang tadi ya mau tidur HP, ya, mau tidur pun juga langsung HP. Sebagian ada, ya, sebagian orang seperti itu ya. Jadi tertidurnya itu dalam keadaan menggenggam HP, tertidur tanpa memperhatikan sunnah-sunnah. Ketika bangun yang pertama kali dicari juga HP, lupa baca doa ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baik, beres. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sampai sini. Jika ingin disampaikan maka silakan ya, dipersilakan. Kemudian kalau ya nanti ya jika ada kesempatan lagi kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu adab-adab buang hajat. Adab-adab buang hajat, buang air kecil dan buang air besar. Dan nanti insyaallah kita akan pelajari, semoga Allah mudahkan. Demikian, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau disampaikan, Ustaz. Ya, ibu-ibu juga kalau ada ibu aja. Silakan ibu-ibu kalau ada. Bagi kita yang terpaksa bekerja malam, ya, karena satu dan lain hal, terutama yang bekerja dengan situasi internasional, ya, perbedaan waktu. Ya. Di Amerika baru jam 10 pagi, kita sudah 10 malam. Juga di Eropa. Nah, itu apakah itu masuk ke dalam masalah darurat? Itu yang pertama. Yang kedua, karena pekerjaan itu adalah memandangi screen komputer, ya, dan juga HP bukan satu, bisa 10. Ya. Ya, ketika kita istilah kita di pekerjaan kita itu memimpin konser, gitu. Konser HP gitu ya. Nah, itu memang kita berusaha untuk tidur tidak terlalu larut. Ya. Tapi adakah kiatnya? Karena begitu tidur setelah membaca semuanya itu screen tadi itu terbayang kemana? HP itu 10-10-nya terbayang. Jadi tidur dalam keadaan screen itu ada di depan mata kita gitu. Ya. Itu ada kiat dari syariat untuk menghilangkan itu. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Bapak dan kita semua dengan kebaikan. Maka jawabnya ya, pertama yang seperti ini termasuk hajat kebutuhan ya, karena menyangkut maisha, pencaharian, nafkah, yang mana itu wajib atas ya bagi seorang kepala rumah tangga ya, yang mana memang Allah mudahkan rezekinya melalui ya cara itu. Nah, demikian. Maka pertama tadi apa yang kita sebutkan tadi itu adalah sunnah hukumnya. Tidur jawab malam itu hukumnya sunnah. Artinya kalau ada orang yang tidurnya larut, ya dia tidak berdosa. Nah, seperti itu. Dan sunnah tadi tidur jawab malam itu berlaku bagi orang yang memang memungkinkan kondisinya. Nah, sekarang kalau kondisinya seperti itu, ma'isyahnya di malam hari, bagaimana? Maka yang bisa dilakukan adalah sekedar kiat-kiat saja, kiat-kiat meminimalisir, kiat-kiat memaksimalkan dan seterusnya. Maka di antara kiatnya pertama begini. Yang targetnya ya, itu bisa setelah ya, itu jadi sunnah-sunnah tadi seperti wudu, sebelum tidur dan seterusnya itu dikerjakan, bacaan-bacaan juga dibaca. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi terbayang-bayang ketika tidur itu, karena memang begitu, itu efek itu kan, efek orang bilangnya apa? Radiasi. Memang itu dialami oleh banyak orang tuh, kalau seandainya intensitas radiasi itu lama itu ya, itu memang pengaruhnya cukup besar untuk menjelang tidur itu. Sebagian ada yang susah hilang, susah tidur,
sejenak dulu rehat, istirahat, santai, ini melepaskan badan, kemudian juga meregangkan pikiran, jangan langsung disambung tidur gitu, cari ketenangan dulu, tenang, seperti itu. Biar lalu berusaha untuk menghilangkan itu memori-memori itu, berusaha untuk menghilangkan memori-memori itu supaya bisa tidur, ya, dengan niat supaya nanti bisa bangun untuk sholat malam dan juga bisa sholat berjamaah subuh, seperti itu. Ya, lalu yang terakhir adalah orang yang seperti ini. Tapi saya sudah ngobrol juga sama security kita. Ya security ini tidurnya kan, itu masya Allah mereka yang berjasa menjaga kita dan seterusnya. Ya, maka jangan lupa juga untuk istirahat di siangnya itu yang cukup. Jangan sampai sudah tahu kerjanya begitu tapi tidak ada istirahat di siang harinya, itu biasanya 14 itu, ya harus ada yang menyesuaikan, seperti itu. Jelas ya? Jadi di siang harinya juga istirahat yang cukup supaya kerjaan tersebut tidak menyebabkan meninggalkan sholat malam atau ketinggalan sholat subuh berjamaah. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Allah Ta'ala. Ada lagi? Ini bersilakan. Dari surat cinta. Surat cinta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan apakah ada dalil tentang larangan tidur setelah sholat asar. Terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Terima kasih kepada anaknya. Semoga Allah Ta'ala menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Jika ditanya ada tidak larangannya tentang tidur setelah sholat asar, ini di sorehan. Maka secara nas dari Nabi SAW kami pribadi belum menemukannya terkait larangan nas dari Nabi SAW. Ya, yang mengharamkan itu, ya kami belum mendapatinya. Lebih kepada yang kami ketahui itu adalah lebih kepada nasihat ulama saja, nasihat ulama, wejangan ulama, ya akan hal tersebut tentang hendaknya tidak tidur di sore hari setelah sholat asar. Dan memang terbukti ya pengalamannya ada yang sudah memang pusing dan seterusnya ketika bangun, jadi linglung, kelingan dan seterusnya terjadi. Nah, itu kecuali jika memang hajat mendesak untuk itu, misalnya baru pulang safar memang tidak bisa tidur sepanjang perjalanan itu malam hari itu, tidak mengapa, silakan tidur di setelah sholat asar. Jadi pertanyaannya apakah ada dalil yang melarangnya? Maka jawabnya kami tidak menemukan dalil yang melarangnya. Maka hukumnya kembali kepada hukum asal, hukumnya hukum boleh. Tapi hanya ada wejangan ulama saja. Seyogyanya tidak dilakukan kecuali kalau ada hajat. Seperti itu. Allah Ta'ala. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kalau maaf nanti kalau ada yang mau disampaikan bisa santai ya sembari menyarankan ya sambil sarapan. Baik, maka di penghujung kajian ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya ini dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, jadi pertimbangan kebaikan pada hari kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga sabarnya kita dalam memakmurkan masjid itu menjadi sebab Allah solehkan orang-orang yang kita sayangi, Allah perbaiki masyarakat kita, Allah berikan petunjuk dan bimbingannya kepada para pemimpin kita, dan juga semoga ya berjamaahnya kita di masjid ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita kembali surga Firdausnya. Semoga menjadi sebab Allah persatukan kalimat, barisan dan hati kita semua. Dan kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga sebagaimana Ia kumpulkan kita di sini, Ia kumpulkan kita kembali surga Firdausnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu